Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada tahun ke-1444 Hijriah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan nikmat sehat tersebut kita bisa merasakan dan insya Allah akan merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan suci Ramadan pada tahun ini kita bisa memperbaiki ibadah kita, kita bisa memperbaiki diri kita, dan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema dari tausiah kita pada hari ini adalah tentang meneladani salah satu sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi adalah salah satu dari As-Sabiqun Al-Awwalun. Siapa itu As-Sabiqun Al-Awwalun? Yaitu di antara sahabat Nabi yang paling pertama memeluk agama Islam. Thalhah bin Ubaidillah memeluk agama Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Thalhah bin Ubaidillah dan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah di antara orang-orang yang dijanjikan Rasulullah untuk masuk surga. Ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran dari keteladanan yang dicontohkan oleh Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Yang pertama adalah pengorbanan harta dan yang kedua adalah pengorbanan jiwa. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Thalhah bin Ubaidillah adalah sosok yang ketika masa mudanya itu sudah mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah. Namun meskipun seorang pemuda yang berlimpah ruah dengan harta, dia tidak lantas menggunakan hartanya untuk berfoya-foya. Justru malah dia gunakan hartanya untuk diberikan kepada kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawakan ke konteks zaman sekarang, banyak milenial muda yang mereka itu sudah mendapatkan kekayaan di masa muda. Dan ketika mereka bisa menginfakkan, menyedekahkan atau mengalokasikan dana-dana atau kekayaan yang mereka miliki untuk kebaikan di jalan Allah, seperti membantu orang miskin atau menyekolahkan orang lain untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka sejatinya dia sudah meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian keteladanan yang kedua yang kita bisa ambil dari hidup Thalhah bin Ubaidillah adalah pengorbanan jiwa. Dikisahkan bahwa Thalhah bin Ubaidillah adalah bodyguard dari Rasulullah SAW. Kenapa menjadi bodyguard Rasulullah? Waktu itu ketika terjadi perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan dari kaum musyrikin, Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang paling terdepan dalam melindungi Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa ketika kaum muslimin sudah terdesak oleh kaum musyrikin dan banyak orang-orang musyrik yang melepaskan anak panah dan mencari Rasulullah SAW, Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang paling terdepan untuk melindungi Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa
Thalha bin Ubaidillah sempat tangannya putus karena berusaha untuk melindungi Rasulullah dari anak panah yang akan menyasar Rasulullah SAW. Juga ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah yang waktu itu sedang terluka. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, setelah ini lihatlah Thalha bin Ubaidillah, urusi Thalha bin Ubaidillah. Kenapa? Karena waktu itu Thalha bin Ubaidillah diduga oleh kaum muslimin sudah meninggal dunia karena ingin menyelamatkan Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Bakar mendatangi Thalha bin Ubaidillah, ternyata Thalha bin Ubaidillah yang berlumuran darah waktu itu hanya pingsan. Maka Rasulullah SAW waktu itu menggelari Thalha bin Ubaidillah yang sempat diduga meninggal dunia, namun ternyata masih hidup sebagai seorang jihad atau seorang mujahid yang masih hidup. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini yang dapat kita teladani dari Thalha bin Ubaidillah adalah bagaimana ia mampu mengorbankan jiwanya di usianya yang masih muda untuk Rasulullah SAW. Kalau kita bawakan ke konteks zaman sekarang, maka kita bisa teladani, anak-anak muda bisa teladani bahwa ketika kita benar-benar mencintai orang yang kita cintai, apakah itu ayah kita, ibu kita, pasangan kita, anak kita, dan lain sebagainya, maka jiwa pun kita rela untuk mengorbankan untuk orang yang kita cintai. Maka Thalha bin Ubaidillah menganggap Rasulullah sebagai orang yang paling utama dalam hidupnya. Maka dia rela mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Rasulullah SAW. Kita yang hidup di zaman sekarang, yang jaraknya dengan Rasulullah beribuan tahun, maka selayaknya juga kita berusaha untuk mengorbankan harta dan jiwa kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua keteladanan ini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang aljud, yaitu orang yang dermawan. Kita menginfakkan harta yang kita miliki, baik itu untuk kebaikan diri kita sendiri, kebaikan keluarga kita, kebaikan sosial, dan kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari tausiah singkat ini, teladan dari sahabat Rasulullah ini, kita dapat mengambil pelajaran dan ibrah sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa dan orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.